Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Leli Anjarwati dari jurusan Tadris Biologi kelas 1B. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi selama satu semester belajar Filsafat Pendidikan Islam ini, saya mendapatkan banyak pemahaman dan pengetahuan baru. Ternyata memahami atau mempelajari filsafat pendidikan Islam ini adalah pertanyaan dari sebuah jawaban. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam ini kita diajarkan untuk berontologi mengenai hakikat manusia dari mulai penciptaannya, yang mana manusia merupakan sebagai hamba Allah yang baik atau khalifah yang baik di muka bumi ini. Di dalam filsafat pendidikan Islam ini kita diajarkan banyak materi. Yang pertama yaitu mengenai telah ontologis antara Tuhan, manusia, alam semesta, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang kedua yaitu etika keilmuan perspektif filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu tentang tinjauan filosofis dan tujuan pendidikan Islam, dan yang keempat yaitu tujuan filosofis tentang pendidik dan tinjauan filosofis tentang peserta didik. Selanjutnya adalah ada kurikulum dalam pendidikan Islam serta evaluasi, dan kita juga diajarkan tentang metode, tentang pendekatan dalam pendidikan Islam. Lalu juga ada pendidikan Islam sebagai suatu sistem, serta juga ada alat media dalam pendidikan Islam. Dan kita juga belajar mengenai perbedaan pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Nah, kita sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan harus belajar filsafat pendidikan Islam ini, karena nantinya kita akan menjadi calon pendidik atau guru. Nah, dalam pendidik atau guru ini, filsafat pendidikan Islam ini penting bagi mahasiswa FT, karena di dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini kita diajarkan bagaimana cara menjadi pendidik yang baik melalui pemahaman tentang pendidik dan peserta didik melalui kacamata filsafat pendidikan Islam ini. Dalam filsafat pendidikan Islam ini, pendidik dalam pendidikan Islam mempunyai pengertian yang berbeda dengan pendidik yang pada umumnya. Yang membedakannya adalah tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidik dalam pendidikan Islam hanya mengajarkan karena bertujuan untuk mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengajar peserta didiknya untuk menjadi insan kamil. Kemudian dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, saya juga mendapatkan pemahaman mengenai kurikulum dan evaluasi pendidikan Islam, di mana di dalam kurikulum pendidikan Islam kita diajarkan bagaimana cara melakukan pendekatan kepada peserta didik untuk merumuskan sebuah kurikulum, karena kurikulum tidak dibuat langsung begitu saja, melainkan harus melalui pendekatan, pengenalan, pemahaman, serta analisis kepada peserta didik. Dan analisis tersebut bertujuan agar kurikulum yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kedepannya bisa diterima dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dan kurikulum tersebut juga sebagai usaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang ideal. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang
mengenai konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep dan tujuan sistem pendidikan Islam. Jadi menurut saya konsep dari pendidikan Islam yaitu mampu menghasilkan output peserta didik yang berkepribadian muslim dan membentuk manusia sebagai individu atau masyarakat sebagai individu yang di sini berarti berupaya untuk menggali dan memfungsikan potensi-potensi yang terpendam dalam diri peserta didik. Lalu sebagai masyarakat pendidikan Islam di sini diartikan berupaya untuk mengadakan proses kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda yang dapat berubah nilai-nilai budaya ataupun aspek lainnya agar identitas masyarakat tersebut dapat terpelihara dan berkelanjutan. Karena pendidikan Islam merupakan pengembangan akal budi manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan ajaran Islam dengan maksud merealisasikan tujuan Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Lailatul Zuhriya selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, bahwasanya konsep pendidikan Islam itu terdiri dari 3 istilah, yaitu taklim, ta'dim, dan tarbiyah. Yang pertama yaitu taklim mempunyai arti mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ta'dim. Ta'dim mempunyai arti proses mengajarkan akhlakul karimah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga tarbiyah. Tarbiyah yaitu mempunyai arti mencakup dari keduanya, yaitu mencakup dari taklim dan ta'dim. Nah, kita sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang berbasis tarbiyah, yang mana pendidik tarbiyah sendiri tidak hanya memiliki kedudukan untuk mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga mempunyai tugas untuk mengajarkan dan menanamkan sifat-sifat akhlakul karimah kepada peserta didik, juga mempunyai peran untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi yang terpendam dalam diri peserta didik. Nah, jadi itulah mengapa filsafat pendidikan Islam begitu penting sebagai alat untuk menganalisis, membedah, serta sebagai dasar bagi mahasiswa FTIK, yang mana akan menjadi calon pendidik yang selalu berpikir dan bertindak secara logis, sistematis, radikal, dan didasarkan pada nilai-nilai universal untuk kepentingan bersama. Lalu, sistem pendidikan Islam sendiri adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang mendasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga jika salah satu unsur saja yang tidak berjalan sebagaimana fungsinya, maka itu akan berdampak luas pada seluruh aspek pendidikan. Oleh sebab itu, dalam pendidikan Islam tidak boleh melepaskan satu unsur kecil sedikit pun. Kemudian, adapun tujuan pendidikan Islam jika dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu mempunyai 2 tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pendidikan Islam yaitu untuk menjadikan manusia sebagai insan kamil yang bertujuan untuk menjadi hamba Allah yang baik dan yang takwa, dan serta menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi ini. Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan Islam merupakan penjabaran dari tujuan umum itu sendiri, yang meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Adapun pendapat lain mengenai tujuan pendidikan Islam yaitu menurut Al-Ghazali. Menurutnya, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai dari tujuan tersebut, pendidikan Islam sebagai jawaban yang tepat, karena dalam pelaksanaannya pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ilmu keduniawian, melainkan juga ilmu agama untuk kerohanian. Sehingga peserta didik diharapkan
mampu menyeimbangkan dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi cukup disayangkan pengimplementasian konsep pendidikan Islam yang sempurna itu pada realitanya tidak seideal yang diharapkan. Dan kondisi pendidikan Islam pada saat ini sedang menghadapi berbagai problematika yang memerlukan penanganan khusus pada setiap bidangnya, sebagaimana pendidikan Islam yang menjadi pendidikan karakter yang pada kenyataannya pada lembaga pendidikan masih terdapat praktik budaya yang tidak sejalan dengan pendidikan karakter, seperti budaya tidak jujur, menyontek, dan mengatur nilai, serta memanipulasi dana seperti dana bantuan operasional sekolah dan lain sebagainya. Dari semua contoh tersebut sama sekali bertentangan dengan visi dan misi serta tujuan pendidikan. Dan contoh tersebut merupakan hanya sebagian contoh kecil. Adapun problematika lain yang disebabkan oleh dampak negatif dari teknologi modern yang tengah kita hadapi saat ini, yaitu dampak yang disebabkan pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental, spiritual, atau jiwa yang sudah tumbuh dan berkembang dalam berbagai bentuk penampilan dan gaya lain. Oleh sebab itu, permasalahan baru yang harus dipecahkan oleh pendidikan Islam yaitu mampu menyumbangkan iptek dan iptek serta mengarahkan nilai-nilai tradisional kepada individu atau sosial. Belum lagi persoalan seperti kurangnya kompetensi guru, akses dan pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana, fasilitas fisik, kelembagaan pendidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, dan lain sebagainya yang harus diperhatikan karena juga akan mempengaruhi majunya sebuah pendidikan. Problematika-problematika pada pendidikan Islam tersebut ada bukan tanpa sebab. Oleh sebab itu, berdasarkan dari jurnal referensi yang saya baca, dapat kita telaah penyebab kurang majunya pendidikan Islam dibandingkan dengan pendidikan Barat dari berbagai perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif politik ekonomi. Dalam realitanya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam APBN yang dialokasikan pemerintahan untuk penelitian jika kita melihat pada negara barat, yaitu sebesar 30% siap diberikan pemerintahan khusus untuk penelitian. Akan tetapi jika kita lihat pada negara Indonesia, untuk penelitian kurang dari 30%. Pemerintahan Indonesia mengalokasikan sebesar 30% untuk pendidikan, kemudian dalam pendidikan tersebut masih terbagi lagi. Pada Kemendikbud dan Kemenak barulah digunakan berapa persennya untuk penelitian. Nah, dari sini saja kita sudah dapat melihat bagaimana hambatan-hambatan yang akan dihadapi nantinya dalam pelaksanaan penelitian. Dan penyebab kedua yang dapat ditinjau dari perspektif kemajuan iptek, diketahui bersama bahwasanya teknologi Indonesia telah jauh tertinggal dengan kemajuan teknologi pada negara barat. Hal ini tersebut dikarenakan pada era globalisasi seperti saat ini, mayoritas anak muda hanya sekedar menggunakan iptek tanpa mempunyai kemauan tinggi untuk mengembangkannya. Berbagai teknologi bermunculan menyebabkan dampak negatif bagi pengguna yang kurang kompeten. Teknologi telah gunakan untuk hal-hal yang negatif. Padahal arti dari teknologi ini bukan sekedar alat atau media, melainkan suatu ide dan pemikiran yang cenderung mengarah untuk kemajuan.
Yang ketiga yaitu dapat ditinjau dari perspektif nilai. Adapun problema lainnya seperti krisis nilai-nilai bangsa Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah budaya, memiliki moral dan akhlak yang begitu tinggi. Namun pada saat ini lambat laun moral tersebut sudah terkikis oleh globalisasi yang demikian kuat. Hal tersebut disebabkan oleh material atau materialisme dan individu. Hubungan antar manusia bukan lagi berdasarkan sambung rasa, tetapi berdasarkan hubungan material dan status. Dan juga perlu kita garis bawahi bahwasanya pendidikan Islam telah mempunyai setapak langkah yang bisa membuatnya lebih melangkah maju dari pendidikan Barat, karena pendidikan Islam memiliki Allah yang merupakan salah satunya sumber dari segala ilmu pengetahuan melalui kawannya yaitu Al-Quran. Allah telah memberikan semua solusi dari permasalahan yang ada pada dunia. Akan tetapi mengapa justru negara baratlah yang berhasil menemukan kemajuan dalam ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga pendidikan Islam atau kemauan pada umat Islam untuk mau berusaha menuntut ilmu hingga menemukan dobrakan dalam ilmu pengetahuan, karena pada dasarnya umat Islam hanya mau mengaji tanpa harus mau mengkaji. Oleh sebab itu, kesadaran pada masing-masing diri kita sendirilah yang perlu kita tingkatkan. Kemudian dari penjelasan saya dari awal hingga akhir, sebagai mahasiswi sudah seharusnya dapat memberikan solutif dari permasalahan pendidikan Islam yang dihadapi saat ini. Menurut saya, umat Islam setidaknya mampu menerapkan 3 pola olah pembaruan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu bahwa pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan Eropa, karena belajar dari sejarah yang mana umat Islam juga pernah mengalami kejayaan dalam ilmu pengetahuan, sehingga membuat negara Eropa berhasil belajar dan mengkaji dari umat Islam. Kemudian mereka pulang ke negaranya, membangun peradaban, dan mereka berhasil. Lalu mengapa kita tidak mencoba untuk menerapkan sebagaimana kelebihan tersebut? Akan tetapi dalam pelaksanaannya kita juga harus mampu menyeleksi pola-pola pendidikan Eropa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu kegiatan atau gerakan yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Dapat diketahui bersama bahwa pengaruh globalisasi telah menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia yang tidak berkompeten pada penggunaannya. Oleh sebab itu, sebelum melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam, kita mengajak mereka untuk kembali mengenali prinsip-prinsip dari agama Islam yang pernah mereka tinggalkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu kegiatan yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing yang bersifat nasionalisme, yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia unggul dalam keberagaman suku, budaya, dan kekayaan alam. Oleh karena itu, kita masih sangat perlu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi beda hal tersebut agar kita dapat mengeksploitasi kekayaan alam kita sendiri, dan tak lupa pembenahan mengenai segi materi, pembelajaran metode hingga kurikulum juga perlu diperhatikan. Karena kurikulum sebagai strategi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, begitu pula dengan materi pembelajaran yang perlu diintegrasikan dengan teknologi terkini agar mampu memenuhi tuntutan zaman saat ini. Oleh sebab itu, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang pendidik sangat diperlukan. Akan tetapi pada intinya adalah sekalipun seluruh aspek dari pendidikan Islam telah diperbarui sedikit dengan demikian hingga menjadi baik,
Akan tetapi jika tidak dibarengi dengan kemauan yang tinggi pada masing-masing pribadi dalam menyadari kepentingan pendidikan Islam, maka akan sama saja. Perubahan tersebut tidak akan dapat berpengaruh seefektif yang diharapkan. Umpama saja, umat Islam juga mengembangkan sains dan teknologi secara serius sesuai dengan tuntutan zamannya seperti negara barat, maka ketertinggalan itu akan bisa diakhiri. Maka yang diperlukan umat Islam saat ini adalah bangga pendidikan yang mampu menghasilkan temuan dan ahli-ahli teknologi yang benar-benar unggul. Pusat-pusat riset dan berbagai kajian Islam tersebut sebenarnya relevan dengan Al-Quran maupun hadis Nabi yang selalu menjadi bahan bacaan umat Islam. Akan tetapi ya sebagaimana dikatakan sebelumnya, kebanyakan hukum Islam hanya mau mengaji tanpa harus mau mengkaji. Sekian video refleksi dari saya, yaitu video refleksi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam selama 1 semester ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.